Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilman Afandi dari kelompok 7. Di sini saya akan presentasi matkul kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema peran dan aktivitas dalam mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu kami mengelompokkan beberapa sub pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi. Yang kedua, seberapa penting motivasi belajar dalam menentukan keberhasilan anak. Yang ketiga, apa sajakah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar anak. Yang keempat, bagaimana perbandingan teori-teori tentang motivasi. Yang kelima, bagaimana cara mengembangkan motivasi berprestasi. Yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan motivasi. Oke, yang pertama langsung saja. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi yaitu menurut pakar psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang dalam berperilaku. Menurut kebanyakan definisi, motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu yang memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Bergerak. Yang kedua, yaitu motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku, yaitu gerakan-gerakan tadi disalurkan menjadi tingkah laku yang bertujuan. Selanjutnya yaitu motivasi juga menopang tingkah laku manusia. Maksudnya yaitu dari gerakan yang bertujuan tersebut itu ditopang sehingga menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu seberapa penting motivasi belajar dalam menentukan keberhasilan anak. Peran motivasi dalam menentukan keberhasilan anak memang sangat penting. Anak yang termotivasi akan mencapai tujuan dengan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak termotivasi. Dan peran motivasi bukan hanya penting, namun juga akan memperlancar proses belajar dan hasil yang didapatkan. Oke, selanjutnya yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, sikap. Sikap yaitu merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan dalam predisposisi untuk merespon orang atau kelompok. Yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan yaitu merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai satu kekuatan internal yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu rangsangan. Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Yang keempat, afeksi. Afeksi ini yaitu merupakan konsep yang berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, kepedulian, pemikiran dari individu maupun kelompok. Yang kelima yaitu kompetensi. Kompetensi yaitu peserta didik secara ilmiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif, berkompetensi satu sama lain antara siswa satu dan siswa lain. Yang keenam yaitu penguatan. Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan respon. Oke, pokok pembahasan selanjutnya yaitu adalah bagaimana perbandingan teori-teori tentang motivasi. Teori-teori tentang motivasi itu terbagi menjadi 2, yaitu teori penguatan positif dan teori penguatan negatif. Teori penguatan positif yaitu menggambarkan peristiwa itu sendiri. Penguatan positif dapat membentuk nyata, misalnya uang, atau dapat juga sosial seperti afeksi.
Dan yang kedua yaitu penguatan negatif, merupakan stimulus aversif atau peristiwa yang harus diganti atau dikurangi intensitasnya. Contoh, pendidik menyatakan peserta didik bahwa gaya membawa siswa pada waktu membaca sangat membosankan sehingga harus dihentikan dan diganti. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembangkan motivasi berprestasi. Yang pertama yaitu membangkitkan minat belajar. Guru atau pendidik dituntut untuk mengarahkan agar siswa tersebut memiliki minat dalam belajar, seperti memberikan strategi-strategi pembelajaran yang menarik sehingga membuat siswa tidak bosan. Yang kedua yaitu mendorong rasa ingin tahu. Pendidik yang terampil akan mampu menggunakan cara. Yang kedua yaitu mendorong rasa ingin tahu. Biasanya pendidik memberikan kejutan-kejutan bagi siswa agar rasa ingin tahu siswa tersebut muncul. Seperti contoh, guru biologi, dia ke kelas tiba-tiba membawa beberapa daun. Pasti siswa akan bertanya-tanya, untuk apakah daun tersebut? Apakah ada sangkut pautnya dengan materi hari ini? Pasti itu. Yang ketiga yaitu menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dalam menyajikan metode belajar ada beberapa. Yang pertama yaitu metode demonstrasi atau metode peragaan. Yang kedua metode simulasi. Simulasi yaitu metode berpura-pura secara nyata. Selanjutnya yaitu strategi yang keempat, yaitu membangun peserta didik dalam memutuskan tujuan belajar. Jadi, guru mengarahkan agar siswa tersebut memiliki tujuan belajar yang jelas. Bagaimana caranya? Yaitu dia memberikan motivasi-motivasi prestasi seperti pernah menjuarai sebuah olimpiade atau sebuah kompetensi dalam bidang pengetahuan seperti tersebut. Oke, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu dalam mempengaruhi belajar. Menurut Sudirman, aktivitas belajar adalah segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Dalam belajar harus ada aktivitas. Tanpa ada aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi. Aktivitas ini yaitu aktivitas timbal balik antara murid dan guru, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang aktif, sehingga dikatakan aktivitas. Selanjutnya yaitu ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengamati aktivitas belajar siswa, yaitu yang pertama antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yang kedua interaksi siswa dengan guru, yang ketiga interaksi siswa dengan siswa lain, yang keempat kerjasama kelompok, yang kelima aktivitas siswa dalam diskusi kelompok, yang keenam aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran, yang ketujuh keterampilan siswa dalam menggunakan alat peraga, yang kedelapan partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor aktivitas dalam mempengaruhi belajar. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
ini memengaruhi kondisi fisiologi atau kondisi fisik. Yang kedua yaitu kondisi psikologis, seperti mempengaruhi intelijensi, kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif dan konsentrasi. Dan selanjutnya itu faktor eksternalnya. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi proses pembelajaran anak, mulai dari lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya. Yang kedua yaitu faktor instrumen atau sarana dan prasarananya, baik berupa kurikulum, program, guru, dan tenaga pengajar. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan motivasi yang tinggi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, serta memiliki konsentrasi dalam proses pembelajaran. Motivasi menyebabkan adanya perubahan energi pada diri manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap kejiwaan, perasaan, serta emosi untuk kemudian melakukan sebuah tindakan atau sikap. Motivasi merupakan komponen yang sangat penting dalam belajar, namun paling sulit untuk diukur. Dengan motivasi peserta didik, seorang pendidik akan mampu membantu peserta didik untuk memulai belajar, mempelajari materi apa yang pendidik tawarkan, serta dapat membantu peserta didik agar berusaha keras dalam belajarnya. Selain itu, motif peserta didik juga sangat berpengaruh terhadap cara belajar serta apa yang mereka pelajari. Hal ini dikarenakan motif merupakan kondisi yang mengaruhi kesiapan dalam melanjutkan kegiatan belajar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.